Jesus shine with a clear, pure light, like a little candle burning in the night. In this world of darkness, we must shine. You in your small corner and I in mine. Jesus bids us shine, first of all for Him, while He sees and knows it. If our light is dim, He looks down from heaven, sees us shine. You in your small corner and I in mine. Jesus bids us shine, and for all around, many kinds of darkness in this world abound. Sin and wine and sorrow, we must shine. You in your small corner and I in mine. Jesus bids us shine as we work for Him, bringing those that wander from the paths of sin. He will ever help us if we shine. You in your small corner and I in mine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. All around the neighborhood, I'm gonna let it shine. All around the neighborhood, I'm gonna let it shine. All around the neighborhood, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Don't let Satan blow it out. I'm gonna let it shine. Don't let Satan blow it out. I'm gonna let it shine. Don't let Satan blow it out. I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine till Jesus comes. I'm gonna let it shine. Let it shine till Jesus comes. I'm gonna let it shine. Let it shine till Jesus comes. I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Hai kanak-kanak semua, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Pagi ini saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Aunty Rachel dari Gereja Sibu. Bersua lagi kita pada Sabat ini. Aunty berharap kanak-kanak semua sihat seperti sedia kala. Dilindungi dari penyakit COVID-19 yang semakin membimbangkan sekarang. Hanya Tuhanlah tempat kita bergantung. Jadi sebelum kita mulakan sekolah Sabat kita, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan pejamkan mata. Aunty pimpin dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau yang telah beserta dengan kami sepanjang minggu yang sudah lalu Tuhan, dan sudah memberkati kanak-kanak di sini. Walaupun kami cuma dapat berjumpa di alam maya ini Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan akan memberkati setiap kanak-kanak yang berada di sini. Kirimkanlah Roh Kudus kepada setiap mereka yang bersama dengan kami pada pagi ini Tuhan, supaya mereka boleh memahami apa yang kami hendak ajarkan kepada mereka nanti. Dan berkatilah program kami ini supaya semuanya berjalan dengan lancar.
Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, dengar doa kami, sebab semua doa ini kami serahkan dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat semua kami. Amin. Anti rasa sangat susah untuk membuat watak seperti Noah dan hewan-hewan yang telah Anti sediakan. Sama juga seperti seseorang untuk menjelaskan Alkitab kepada orang lain. Mereka merasakan ianya sukar. Tapi jangan takut, Anti ada berita baik untuk kamu. Apabila Anti memberitahu tentang watak Alkitab yang telah Anti buat ini kepada seseorang, Anti telah pun kongsikan Alkitab dengan orang itu. Jadi ianya menjadi tidak susah, bukan? Kamu pun boleh buat satu watak dari Alkitab dan ceritakan watak itu kepada kawan kamu. Setiap kali kamu bercakap tentang cerita Alkitab kepada seseorang, kamu telah melayani Tuhan. Mari kita sebutkan mesej kita minggu ini bersama-sama. Kita melayani apabila kita membantu orang lain untuk memahami Alkitab. Untuk meneruskan acara kita pada pagi ini, saya ingin menjemput Aunty Janice untuk menyampaikan cerita Alkitab yang bertajuk Apakah Kamu Mengerti? Dipersilakan Aunty Janice. Halo, selamat hari Sabat dan selamat pagi kepada anak-anak sekalian. Saya Aunty Janice dan pada pagi Sabat ini kita akan mempelajari pelajaran yang ketujuh bertajuk Apakah Kamu Mengerti? Jadi ayat hafalan kita datang dari Roma 1 ayat 16 berbunyi, sebab aku mempunyai keyakinan yang kukuh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi message kita melayani apabila kita membantu orang lain memahami isi Alkitab. Oke, jadi sebelum Aunty mula menceritakan tentang pelajaran Alkitab kita ini, Aunty ingin bertanya kepada anak-anak sekalian. Pernahkah anak-anak menceritakan tentang Yesus dengan kawan-kawan di sekolah, ataupun dengan cousin kamu, ataupun dengan kawan sahabat kamu yang sangat kamu rapat? Ataupun pernahkah sahabat kamu atau orang lain menceritakan Yesus dengan kamu? Pernah? Oke, jadi pada pagi ini Aunty akan menceritakan tentang seorang lelaki yang bernama Filipus. Filipus ini adalah seorang yang dari Yerusalem. Filipus adalah seorang deacon. Seorang deacon bertanggung jawab untuk bekerja di gereja dan melayani di gereja. Dan Filipus juga anak murid kepada Yesus. Pada masa dahulu, orang-orang Kristen di Yerusalem dilayani jahat oleh orang Yahudi. Orang Yahudi mengumban mereka ke dalam penjara. Begitu juga banyak orang Kristen melarikan diri pergi ke tempat lain. Apabila mereka pergi ke tempat lain, orang-orang Kristen ini akan menyebarkan tentang Yesus di tempat orang. Dan pada masa itu, Filipus berada di Samaria. Filipus membuat banyak mujizat di Samaria. Begitu juga dia menyebarkan tentang Yesus. Banyak orang Samaria mempercayai tentang kabar yang Filipus telah sampaikan. Dan pada suatu hari, malaikat datang kepada Filipus. Dia menyuruh Filipus untuk dekat kepada lelaki Ethiopia. Siapakah lelaki Ethiopia itu? Lelaki Ethiopia itu adalah lelaki yang sangat penting di negara Ethiopia. Dia memegang uang dan harta kepada ratu di Ethiopia. Dia baru saja balik dari Yerusalem berbakti di sana. Dan masa itu dia dalam perjalanan pulang ke Ethiopia. Roh Kudus Tuhan telah bercakap dengan Filipus. Dia menyuruh Filipus untuk mendekati lelaki Ethiopia itu. Dan apabila Filipus mendekati lelaki Ethiopia itu, dia mendengar lelaki Ethiopia itu sedang membaca Alkitab, membaca Yesaya. Dan dia mendekati dan bertanya kepada lelaki Ethiopia itu, "Saudara, pahamkah apa yang kamu bacakan?" Dan lelaki Ethiopia itu berkata,
Saya tidak paham apa yang terkandung di dalam buku Yesaya ini. Alangkah bagus kalau ada orang yang beritahu saya apakah di sebalik cerita Yesaya ini. Siapakah nabi yang diceritakan oleh Yesaya ini? Dan Filipus pun berkata, ya, nabi yang diceritakan oleh Yesaya ini adalah Yesus. Yesus menyelamatkan kamu dan saya. Dia telah mati untuk kita semua. Dan Filipus pun menceritakan lebih lanjut lagi dengan orang Ethiopia ini. Orang Ethiopia ini pun sangat gembira. Dalam perjalanan mereka menaiki kuda, mereka melimpas sebuah sungai. Dan orang Ethiopia ini pun meminta agar Filipus untuk membaptiskan dia. Dan pada akhirnya Ethiopia ini pun dibaptiskan oleh Filipus. Filipus masa itu hilang, diambil oleh Roh Kudus Tuhan untuk berkhidmat di tempat lain menyebarkan tentang Yesus. Jadi lelaki Ethiopia itu tidak pernah melihat Filipus lagi. Akan tetapi lelaki Ethiopia itu kembali ke Ethiopia dan mulai melayani orang lain, berkongsikan firman Tuhan. Dari cerita Filipus tadi, kita telah mempelajari bahwa Roh Kudus memimpin Filipus dalam penyebaran tentang Alkitab kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Seperti lelaki Ethiopia itu. Dalam masa yang sama, Roh Kudus Tuhan juga bekerja di hati lelaki Ethiopia itu dan ingin dibaptiskan. Sangat penting kita menyebar ajaran Alkitab dengan orang lain agar mereka berpeluang untuk percaya kepada Yesus. Karena kita ingin melayani Tuhan. Mari kita baca message kita sama-sama. Kita melayani apabila kita menolong orang lain memahami Alkitab. Sampai sini saja cerita. Terima kasih. Bye. Jadi sebagai mengaplikasikan cerita pelajaran kita, nanti mau cerita pengalaman nanti masa Anti kecil. Masa itu Anti, mama bapak Anti berjalan-jalan di waterfront Kuching. Dan masa itu banyak orang malam. Dan kami pun menikmati pemandangan malam tuh di waterfront. Mama bapak Anti sibuk tengok di depan tuh kan ada istana. Pada malam, kalau waktu malam sangat cantik, lampu-lampu kelip-kelip. Dan Anti pula tengok sini, tengok sana, dan nanti ternampak ada orang jual permainan. Dan Anti pun tidak bagi tahu mama bapak Anti yang Anti mau tengok permainan. Anti pergi senyap-senyap lari pergi ke tempat orang jual permainan. Tidak jauh di mana mama papa Anti berdiri. Dan sedang menikmati permainan yang tengah berpusing-pusing, Anti sedar yang Anti bersendirian, tak ada mama bapa berdiri di tepi Anti. Dan Anti pun start ketakutan dan menangis. Dan masa itu penjual yang di depan Anti bertanya, "Mana mama bapa?" Anti pun kata tidak tahu. Dan penjual itu pun sangat baik. Dia pun tolong Anti mencari mama bapa Anti. Dia tengok sini, tengok sana. Dia tanya orang, "Kenalkah budak ni?" Anti masa itu sangat takut. Dan tidak lama kemudian, mama saya ternampak Anti berdiri di tepi permainan dan dia pun berlari untuk mendapatkan Anti. Dan dia kata, "Hayya, kenapa kamu lari dari mama bapak? Tidak bagi tahu kamu mau datang sini. Nasi tak ada orang colek kamu," dia kata. Jadi jangan berjalan sendirian macam Anti. Nanti kena colek, nanti takut. Macam Anti menangis ketakutan. Jadi setiap situasi ataupun setiap apa yang kita alami ada terdapat di dalam Alkitab. Seperti Anti hilang, di dalam Alkitab pun ada juga domba yang hilang. Jadi penggambaran ini ada banyak domba dan cuma satu saja domba dia hilang. Walaupun satu, dia tetap juga mencari domba dia yang hilang pada waktu malam.
Walaupun dia tahu ada beruang, ada serigala keluar pada waktu malam, dia tetap juga mau keluar untuk mencari domba dia yang satu saja hilang. Begitu juga dengan Tuhan. Walaupun kita hilang di dunia ini, dia tetap setia menunggu kita untuk kembali kepada dia. Ya, jadi kita sebut message kita sekali lagi. Kita melayani apabila kita membantu orang lain memahami isi Alkitab. Sekian, terima kasih. Oke, sekarang adalah masanya kita lihat video membuat buku yang telah Anti sediakan. Itulah cara-cara membuat buku untuk menulis cerita
kita dengan Tuhan. Kanak-kanak boleh mencuba buat sendiri di rumah kalau ada masa lapang. Buku ini boleh kanak-kanak gunakan untuk menulis ayat hafalan dan mesej yang kanak-kanak pelajari setiap hari Sabat. Mari kita sebutkan bersama-sama. Mesej kita hari ini, kita melayani apabila kita membantu orang lain memahami Alkitab. Kita ulangi sekali lagi. Kita melayani apabila kita membantu orang lain memahami Alkitab. Oke, untuk doa penutup kita pada pagi ini, saya menjemput Aunty Goreti dari Gereja Sibu. Dipersilakan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan untuk hari Sabat pada hari ini kami dapat berkumpul bersama dengan anak-anak ini ya Tuhan, walaupun secara lama ya Tuhan, tapi kami dapat memuji dan memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Berkatilah setiap kami yang berada di sini, terutamanya anak-anak kami ya Tuhan, supaya mereka dalam lindungan Engkau dan sentiasa selamat Tuhan. Dan kirimkanlah Roh Kudus Engkau Tuhan, agar apa yang telah mereka pelajari sebentar tadi dapat mereka jadikan panduan dan inspirasi dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan, dalam menempuh kehidupan yang semakin mencabar ini Tuhan. Kami mohon agar Engkau mengampuni dosa kesalahan kami Tuhan, dan semua ini kami serahkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami semua. Amin. Terima kasih kepada Aunty Goreti. Setakat ini saja program kita pada Sabat ini. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.